Bunga Rinai, sebuah cerpen J.S. Khairen. Setibanya di bandara, aku langsung melekatkan jaket hijau tua berbahan kasmir ini. Di dalam pesawat nanti pasti dingin. Untungnya penerbangan malam tak pernah terasa begitu melelahkan. Mata para penumpang tak banyak yang tertarik dengan pemaparan pramugari tentang prosedur keselamatan. Mungkin mereka semua sudah hafal walau belum satupun yang mempraktikannya. Roda berdecit dan disimpan ke dalam badan pesawat. Awan tak begitu tampak dan langit gelap. Kaca tipis ini menjadi pemisah bagi kami dan maut. Juga perantara kami dengan rindu. Aku meninggalkan Eropa musim panas. Berjam-jam kemudian, aku kenal lekuk daratan di bawah. Sudah 9 tahun tidak kembali dan warna udara di atas langit kota ini masih begitu saja. Kusam karena kesombongan, tak ada perhiasan awan. Hanya ada gumpalan hitam perkotaan. Selamat datang kembali ke Indonesia, Tuan Muda. Mungkin dia orang baru yang dipekerjakan ayah. Hanya 2 ini kopernya. Aku mengangguk. Gerimis menyambut kepulanganku. Di atas mobil, aku tak banyak bertanya. Kantuk ditaklukkan oleh rasa rinduku kepada kota ini, kepada semua emosi di dalamnya, juga kepada dia. Apa kabar dia? Bunga Rinai, masihkah engkau di sini? 11 tahun sebelum kepulanganku dari Jerman. Terjebak pada hujan yang sama, tetapi tak bisa saling bicara. Aku tak kuasa menghentikan putaran bumi. Begitu pula rinduku yang sederas hujan sore ini. Namun hujan adalah janji setia langit kepada bumi, yang tak perlu ditunggu, ia pasti datang. Ya, rinduku sederas hujan sore itu. Tumpah dari langit tanpa ada yang bisa membendung. Adakah yang lebih setia daripada aku menunggu engkau memutar badan dan melempar seulas senyum? Tak ada, bahkan hujan sekalipun. Jarak kita tak jauh, namun tak bisa bertatapan, apalagi berbicara. Rinduku sederas hujan sore itu. Sangatlah derasnya, hingga suara deru mesin kereta, suara perkotaan, suara-suara bising hilang. Sama betul seperti perasaanku kepadamu, rasa yang besar yang melenyapkan rasa lainnya. Sore di langit Jakarta yang seperti hatimu, kadang panas, kadang garang, kadang teduh, kadang hujan seperti saat ini. Namun hujan sore ini beda betul. Aku tak pandai berkata-kata, apalagi kepada perempuan secantik Bunga Rinai. Kami baru naik kelas 2 SMA. Dia pendiam, rambutnya pendek dan berkacamata. Awal-awal minggu ketika baru naik kelas, aku punya kesempatan untuk berkenalan dengannya. Namun, dasar pengecut, kesempatan untuk berkenalan itu sirna. Ada 2 kali. Pertama di kelas, ketika aku membagikan buku LKS yang dijual sekolah kepada kami. Saat meletakkan LKS di meja Bunga Rinai, aku tak berani menatap matanya, apalagi berkenalan. Hingga pertengahan semester, datang lagi kesempatan kedua. Bisa bayangkan, aku 3 bulan tidak tidak berkenalan dengan Bunga Rinai yang adalah teman sekelasku. Kali kedua, Bunga Rinai adalah anggota PMR. Tetapi pada satu upacara bendera, malah dia yang pingsan. Dia berdiri tepat di belakang barisan kelas kami. Namun, teman-temanku yang lain yang malah duluan membopongnya. Padahal aku baris paling belakang. Waktu jam istirahat siang, aku mengintip ke ruang PMR. Dia bersama seorang laki-laki. Aku yakin itu adik kelas. Dia juga tampaknya anggota PMR dan sedang merawat Bunga Rinai, seniornya. Aku kira tidak ada apa-apa di antara mereka. Namun, sore hari ketika pulang sekolah, adik kelasku itu tengah berusaha Bunga Rinai. Namun, sore hari ketika pulang sekolah, adik kelasku itu tengah bersama Bunga Rinai. Dia merangkul Bunga Rinai, memasangkan jaketnya. Bunga Rinai tersenyum malu. Ini jawaban yang sangat jelas bagiku.
Langit gerimis, cawan di ujung cakrawala membawa kubik-kubik air. Pasti sebentar lagi hujan. Aku berdiri di warung ini, tempat kami anak laki-laki nongkrong dulu sebelum benar-benar pulang. Dari kejauhan, aku hanya menatapi bunga rinai yang sedang mengembang hatinya. Aku tak tahu mereka bercakap tentang apa, tetapi terlihat benar kalau bunga rinai suka. Mereka kemudian pergi. Si adik kelas itu memboncengi bunga rinai. Dia tersenyum dan merangkul dari belakang. Ya, tersenyum dan merangkul dari belakang. Saat mereka pergi itulah langit tumpah. Gerimis sore berganti hujan deras, sangat deras. Hujan turun begitu deras menghujam bumi. Belum pernah aku melihat hujan yang seperti ini. Bahkan temanku berteriak di dekatku saja tak terlalu terdengar. Ketika sekolah seberang mengadakan pentas musik, akhirnya aku berkenalan secara tidak langsung dengan bunga rinai. Lebih tepatnya, kami hanya mengobrol sedikit. Sekolah kami mengirim satu perwakilan band. Salah satu personelnya siapa lagi? Tenang saja, bukan aku. Kalau bukan ketua kelas kami, Reza. Ya, dia gitaris handal. Nah, ketika kami berkerubung di depan panggung itulah bunga rinai pertama kali menyapaku. Lutfi, ayo teriak lebih kencang. Padahal dia juga selama ini pendiam. Namun giliran seperti ini dia semangat betul. Iya Bunga. Kawan-kawan kita hebat-hebat ya main musiknya. Sudah, hanya sesingkat itu obrolan kami. Berdesir jantungku. Supporter band kami ini ramai. Tetapi kenapa bunga rinai malah berdiri di sebelahku? Apakah ini takdir? Oh, ternyata tidak. Di sebelahnya, si adik kelas yang akhirnya aku tahu bernama Aldo itu ternyata sedang menggandeng tangan bunga rinai. Semester 2 kelas 2. Akhirnya aku mulai luas dengan bunga rinai. Sebenarnya tak ada yang terlalu luas dengannya karena dia amat pendiam. Temannya di kelas yang dekat cuma Amel, Kirana, dan Mia. Bunga rinai setiap 3 bulan selalu libur. Aku hafal, selalu 4 hari. Setelah itu dia masuk lagi. Katanya sih pergi jalan-jalan dengan keluarga. Hebat betul, rajin jalan-jalan. Aku tak pernah meminta oleh-oleh. Ada-ada saja. Mana mungkin dia membelikanku oleh-oleh. Akhirnya aku punya kesempatan lebih dekat dengan bunga rinai. Ketika itu wali kelas kami sakit. Pada jam pelajaran kami diizinkan untuk menjenguk Pak Hashim. Entah kebetulan dari mana, jumlah motor yang ada dan jumlah kami sekelas sangat pas. Entah ada konspirasi siapa, bunga rinai berbonceng denganku. Padahal tidak ada orang di dunia ini yang aku ceritakan kalau aku... sudahlah. Aku menyerahkan helm kepada bunga rinai. Aku tidak memakai helm karena memang hanya membawa satu. Nggak takut ditangkap? Tanya bunga rinai malu-malu. Enggak, kan kita ramai-ramai lewat jalan tikus. Dia naik saja, duduk menyerong, pangkal lengannya sebelah kanan menempel di punggungku. Kami sekelas konvoi. Di depan pos satpam sekolah, kami ramai-ramai menyalakan klakson. Rinai, ya? Enggak, kok lu pendiam sih? Dia menepuk pundakku lemah. Kok gue pendiam? Lutfi, kok lu pendiam juga sih? Tanyanya balik. Sebuah situasi yang entah bagaimana menyikapi atau menjawabnya, malah berujung kepada kami yang tertawa serempak. Lu sombong soalnya, kataku. Bukan, lo galak mukanya, kataku serampangan. Bunga rinai diam. Benar kan, dia galak. Aku salah bicara. Aku sudah salah menilainya. Kenapa sih kalau gak mau ngobrol dikira sombong? Lu juga sombong? Gue juga ngira lu galak. Gue takut dimarahin kalau nyapa duluan. Aku tak punya banyak bahan cerita. Perjalanan menuju rumah Pak Hashim mungkin tak lebih dari 5 menit. Namun aku tak mau suasana bersama bunga rinai menjadi krik-krik. Ini kesempatan langka. Bisa saja setelah ini aku menjadi teman baiknya bunga rinai. Ya, jadi teman baik sepertinya sekarang adalah hal yang paling mungkin.
Lu masih PMR ya? Masih dong. Kenapa? Mau ngetawain gue gara-gara pingsan kemarin? Enggak kok, Cie. Siapa tuh yang waktu itu ngerawat lu? Cie dikasih jaket. Oh, Aldo. Udah putus gue. Jawab Bunga Rina mantap. Putus? Mereka sudah putus. Lah, masa sih? Bukannya kemarin masih nonton band? Iya, malamnya putus. Udah, lagi gak mood bahas itu. Lain kali aja. Sekarang bahas yang lain. Lain kali aja. Ini artinya dia memberikanku kesempatan untuk membahas hubungannya dengan Aldo di lain waktu. Bahas yang lain. Ini artinya Bunga Rina ingin kami mengobrolkan hal lain. Oh, tolonglah langit. Hujan lagi lah sekarang ini. Aku mohon. Kalau bisa, derasnya 2 kali dibanding waktu itu. Kami sampai. Tawar yang kami menjadi obat yang hebat untuk kesembuhan Pak Hashim. Oh ya, sebelum sampai di rumah Pak Hashim, di sepanjang jalan tikus yang cukup banyak polisi tidur ini, buah dada Bunga Rinai sempat tak sengaja menggesek punggungku beberapa kali. Aku pura-pura tak tahu saja. Kirana, dia adalah teman dekat Bunga Rinai. Kami sering mengobrol. Kalau pulpenku hilang, kepadanya aku meminjam. Kalau buku catatannya tak lengkap, apalagi fisika dan kimia, kepada aku dia meminjam. Posisi duduk kami sama-sama menyandar ke dinding. Aku duduk dengan Rangga, Kirana duduk dengan Amel. Di depan mereka duduklah Bunga Rinai dan Mia. Kirana dan Rangga ini sama-sama cerewet. Mereka berdua biang tertawanya kelas. Kalau salah satu dari mereka tak masuk, kelas kami bisa seperti kuburan. Mereka berdua kadang jadi lengkap kalau Reza, ketua kelas kami, ikut-ikutan merusuh. Reza ini jalannya tidak lurus. Kami sering menertawainya, namun dia hebat dalam musik. Kirana tak pintar fisika ataupun kimia, tapi entah kenapa dia masuk IPA. Namun dia disenangi seantero kelas. Begitu juga Rangga. Meski begitu, Rangga ini pintar. Aku kebagian pintar. Kadang nilai kami balapan. Ya. Juara 1 di kelas ini Rangga. Aku juara 2. Sebentar lagi ujian kenaikan kelas 3 dan murid sekelas bertaruh siapa yang akan juara 1, aku atau Rangga. Bursa taruhan berat sebelah. Rangga sudahlah pandai melawak dan cerdas, sudah pasti digandrungi banyak orang. Aku sedikit yang memilih, namun salah satunya Bunga Rina yang memilihku. Kirana juga memihak kepadaku karena dia lebih sering meminjam catatanku daripada catatan Rangga. Saat pembagian rapor, aku berhasil merebut juara 1. Rangga juara 2. Kami berdua biasa-biasa saja, malah merasa aneh. Kami dijadikan ajang taruhan dan kami tidak mendapat apa-apa selain, "Coy, nomor 21 apa? Oi, kalau nomor 40? Dasar teman-teman kurang ajar." Oh, tapi kepada Kirana aku menuntut sesuatu. Lo boleh minjam catatan gua dan minta contekan. Tapi ada syaratnya. Apa? Tanya Kirana. Gue mau tanya-tanya soal Bunga Rinai. Mata penjahatnya itu langsung menajam. Namun dia sudah berjanji takkan bocor. Karena jaminannya adalah nilai fisika kimianya. Jadi gimana? Tanyanya selepas ujian. Sejak ujian terakhir hingga penerimaan rapor, bahkan hingga kami naik kelas 3, Kirana menjadi konsultan cintaku. Aku tidak berani mengobrolkan hal ini di sekolah. Selalu aku mengajaknya ke berbagai tempat, menanyakan kisi-kisi bagaimana mendekati Bunga Rinai. Ternyata Kirana memang sahabat satu ringnya Bunga Rinai. Hafal betul dia kesukaan Bunga Rinai, tempat favorit, lagu-lagu yang sering didengar, ingin kado apa ketika ulang tahun, hingga tipe laki-laki seperti apa yang dia senangi. Yang puitis dan misterius. Nah, lo kan udah misterius, tinggal puitisnya. Lemas badanku mendengarnya. Aku paling tidak jago berkata-kata. Besoknya, Kirana menunjukkan contoh-contoh puisi di internet. Dia juga membawakan buku-buku puisi. Aduh, siapa sih ini? Khalil Gibran, Sapardi, Khairil Anwar. Nggak kenal gue Kirana. Ya udah, goodbye tuh Bunga Rinai.
Kirana melentikkan tangannya pertanda malas. Dia kan maunya kayak AADC gitu. Tapi Rangga di kelas kita gak suka kok sama dia. Tenang aja. Rangga mah sukanya sama siapa? Yuhu. Kirana membentangkan tangan, memejam dan mendongak ke langit. Hah? Sama lo? Enggak. Ya mana gue tahu kan lo teman sebangkunya Rangga, Lutfi. Masa nanya gue? Berhari-hari, berminggu-minggu, puisiku tak ada yang jadi. Akhirnya aku pasrah. Kirana menertawaiku sepuasnya. Awalnya karena kesal ditertawakan, aku malah ketawa juga. Setelah puas menertawai diri sendiri, entah malaikat atau setan mana yang mengirim suatu paket ke otakku. Akhirnya aku mengajak Kirana menonton bioskop. Ya udah, gue temenin. Kasihan lo stres gak dapet pacar katanya. Malah yang terjadi setelah itu, malang tak dapat ditolak. Pintu rezeki tak ada yang tahu. Keluar dari bioskop, aku dan Kirana malah resmi menjadi pasangan. 2 bulan di kelas 3, 2 bulan pula aku dekat dengan Kirana. Tadinya hanya untuk curhat, tapi ternyata apa yang aku cari selama ini ada di depanku. Kami sepakat menyembunyikan hubungan ini dari siapapun. Ya, yang namanya rahasia jika disimpan pasti akan bikin kacau. Tepat pada jam olahraga besoknya, Reza menyatakan cintanya kepada Kirana. Matilah aku. Kirana menoleh kepadaku. Udara mengantar pesan bingung. Tak ada perempuan yang bisa menolak ketua kelas kami ini. Meski jalannya agak bengkok-bengkok sedikit, tetapi dia ganteng dan jago musik. Kirana akan dikira jual mahal kalau menolak Reza. Alamak. Semua orang kencang betul berteriak, terima, terima, terima. Bayangkan, aku berada di tengah teman-temanku yang semuanya menyetujui hubungan Reza dan Kirana. Terima, terima. Bunga Rinai pun berteriak. Saat itu mata kami beradu. Terima, terima. Dari tatapannya dia menudingku, seakan menyuruh untuk ikut berteriak pula. Bayangkan, baru kemarin aku dan Kirana sah menjadi pasangan diam-diam. Kirana menerimanya. Aku memang pengecut. Harusnya aku maju dan bilang kalau kami baru saja. Dasar pengecut. Malamnya aku segera rapat kilat dengan Kirana. Ternyata dia santai saja dengan tindakanku tadi. Ya gak apa-apa jalan sama Reza. Aku tetap bisa kok jalan sama kamu, Lutfi. Aku dipasang dua. Inilah kejadiannya, baru ini. Dan Kirana senang-senang saja. Satunya ketua kelas, satunya juara kelas. Kedua-duanya pacar dia. Ternyata ada juga playgirl. Di kelas ini, dia bermesraan dengan Reza. Sesekali pada akhir minggu, dia makan atau nonton denganku. Tak ada yang curiga, karena ya paling kami dianggap hanya jalan biasa sebagai teman sekelas. Ada 2 kejadian penting di sekolah kami menjelang ujian semester. Pertama, Kirana hamil dan dikeluarkan dari sekolah. Begitu juga Reza. Untung aku gak pernah ngapa-ngapain sama Kirana, pikirku. Ya adalah sedikit. Kedua, kampus-kampus mengutus para mahasiswa datang ke sekolah kami untuk berpromosi. Kami sekelas mencoba diam saja, tak mau terlalu banyak membahas kejadian pertama. Namun kami berlomba untuk yang kedua. Sebelum semester terakhir dimulai, ada satu kejadian lagi yang tak kalah penting. Kami akan pergi study tour ke negeri seberang. Makanya kami bersemangat ketika ujian. Sekarang yang menyontekku sudah berkurang satu, Kirana, pacar diam-diamku. Dia mungkin sedang menangis di rumah, membayangkan harusnya sedang ujian dan siap-siap study tour, tetapi malah menopang janin dalam perutnya. Reza juga mungkin sudah habis ditangani bapaknya. Sekarang Rangga yang jadi ketua kelas. Bepergian jauh membuat kami sekelas semakin erat. Kelas kami mendapat sorotan sinis dari semua pihak di sekolah karena kejadian Kirana dan Reza. Perjalanan ini sekaligus menjadi ajang refleksi diri.
juga mempererat persahabatan. Ada 4 kelas yang pergi, semuanya kelas 3. Di pesawat ketika berangkat, aku duduk di sebelah Bunga Rinai. Kami sudah sangat akrab. Meski sedikit, keinginanku untuk bersamanya tentu masih ada. Namun, sudah aku lupakan. Sekarang, impianku tampaknya lebih penting. 5 hari kami di Malaysia, selama itu pula aku semakin akrab dengan yang lain. Pada perjalanan malam di bus pada hari pertama menuju Johor, aku menyatakan sebuah kejujuran pada Bunga Rinai. Namun, aku akhiri dengan kepasrahan. Gak apa-apa, gue tahu lo bakal nolak gue. Cuma mau sampein aja, gue selama ini sebenarnya kalau gue punya perasaan lebih. Karena semua sudah tertidur atau pura-pura tidur, aku berbisik-bisik saja. Mendengar itu, mata Bunga Rinai tiba-tiba tampak terang. Padahal bus ini gelap. Aku bisa melihat seulas senyum. Wah, Patung Marlion. Sayang, kita cuma punya waktu 1 hari berkeliling di negara ini, gumamku kepada Bunga Rinai. Dia masih tertidur, tidur yang tak tuntas. Bibirnya terbuka, butuh pernapasan lebih. Tangan kanannya mengepal menumpu pipi. Rambutnya sudah tak beraturan, dan tangan kirinya menggenggam lemah tanganku. Kami duduk bersebelahan. Bus study tour ini hanya akan berada di Singapura tak lebih dari 12 jam. Kami baru saja berkeliling Malaysia Barat, mengunjungi berbagai tempat dan sekolah untuk studi banding selama 3 hari. Anak-anak, kita akan berhenti di tempat kita bisa mengganti pakaian. Sebaiknya tidak berkeliling mengenakan pakaian sekolah ya. Jangan terlambat sampai di bus karena kita harus ke bandara. Aku mengguncang-guncang tangan Bunga Rinai. Dia masih tak bangun. Mungkin kalau kepalanya dielus, dia bangun. Dan ternyata benar. Aku capek, kita langsung pulang aja, rengeknya. Ayo turun, kamu mau ditinggal di bus, tanyaku. Katanya mau lihat Marlion. Bunga Rinai menggosok-gosok ujung hidungnya, membuka pelan matanya. Dia menguap lepas. Dia mencari-cari sesuatu. Nih, tadi jatuh pas kamu tidur. Aku pasangkan kacamata yang agak besar itu. Minum dulu kalau bangun tidur. Teman-teman yang lain sudah ada yang turun. Juga masih ada yang mengambil pakaian bebas dari tas dan koper mereka. Aku dan Bunga Rinai menyusul. Dia tak mengganti pakaian putih abu-abu, hanya menutupi tubuhnya dengan jaket agar tak terlihat seperti anak sekolah. Jangan jauh-jauh. Dia merapatkan tubuhnya kepadaku. Gak mau ikut yang lain. Aku mengeluarkan kamera. Foto sebentar di Marlion yuk. Bunga Rinai menggeleng lemah tanpa menatapku. Semakin rapat dia menggandeng tanganku, aku iyakan saja. Aku takut dia ambruk seperti pada upacara bendera kala itu. Satu-satunya anggota PMR yang jatuh pingsan ketika upacara, ya dia ini. Dia cemberut saja, aku tak pandai berkata-kata. Menggodanya, melempar kalimat-kalimat gombal, aku tak jago. Setahuku, ada 2 hal yang akan membahagiakannya seketika, coklat dan hujan. Ini dulu aku tahu dari Kirana. Benar, tidak mau kemana-mana. Dia mengangguk. Di sini aja. Kami hanya berjarak beberapa puluh meter dari parkiran bus. Jalanan antah barantah super bersih yang tak akan pernah kami temukan di Indonesia. Patung Marlion padahal tak jauh dari sini. Kamu kan pintar, dia bergumam. Perjalanan ini membuat sapaan kami berganti dari lo gue menjadi aku kamu. Kita harus pisah dong. Maksudmu? Nanti kalau lulus sekolah dan kampus kita beda, gimana? Aku gak mungkin masuk kampus bagus kayak kamu, Lutfi. Kan belum dicoba. Dia menggeleng. Enggak, kita pasti pisah. Aku takut. Pekiknya dalam nada yang tak terlalu terdengar. Kita belajar bareng, usulku. Bunga Rinai menggeleng lagi. Fiwit. Udah ada yang sender-senderan aja nih. Suara-suara dari jauh. Itu suara-suara yang aku kenal. Apalagi yang harus kami sembunyikan. Aku juga yakin ketika malam itu di bus, ada 2-3 orang yang mendengar obrolan bisik-bisikku dengan Bunga Rinai. Semoga hanya obrolan saja yang mereka dengar. Jadi udah sah nih sekarang.
Malaysia punya cerita. Ini Singapura, woi Singapura. Singapura penuh cerita. Aku dan Bunga Rina tertawa saja dengan ucapan ceng-cengan teman-teman kami. Sebelum pulang, aku sempatkan membawa Bunga Rina membeli souvenir. Sebuah patung Merlion kecil di atas dudukan berbentuk lingkaran. Ada tombolnya di bawah. Patung Merlion itu jika diputar ke kiri akan kembali ke kanan perlahan sambil mengeluarkan musik. Bunga Rina suka yang ini, maka akhirnya kami beli 2, satu untukku, satu untuknya. 2 hari setelah study tour, Bunga Rina langsung pergi jalan-jalan lagi dengan keluarganya, seperti biasa. Entah kemana kali ini, aku bertanya, dia hanya tersenyum. Tidak ada kisah hidup pelik atau drama berlebihan seperti sinetron. Tidak ada musibah atau konflik berarti. Aku dan Bunga Rina harus berpisah. Alasannya mungkin bagiku sederhana, tapi entahlah baginya. Sedari dulu aku sangat ingin kuliah di Jerman. Ayah juga sangat mendukung dari segala sisi. Ya, namanya cinta remaja, rasanya terlalu berlebihan kalau aku tak bisa berpisah dengan Bunga Rina. Enteng banget kamu ngomong ya. Dia menangis ketika itu, namun tak sampai kejang-kejang. Bunga Rina pandai menempatkan emosi. Setelah marah dan kecewa, dia malah menyemangati. Ya sudah, kalau memang itu impianmu, kejarlah. Aku senang kok kalau kamu diterima. Singkat, cepat, hanya 1 kali menangis, kami selesai. Tidak seperti di sinetron yang bisa berpuluh-puluh episode menangis dan menangis saja. Aku tak berjanji untuk menjemputnya lagi suatu saat. Dia juga tak mengharapkan itu. Dia juga tak mengatakan hatinya akan selalu terbuka untukku. Aku terbang jauh ke Jerman. Dia pun kuliah di sebuah kampus di Bandung. Pada hari keberangkatanku, Bunga Rina ikut melepas. Itu adalah pelukan terakhir kami. Di depan orang tuaku, tak apalah, untung tidak ada lagi tangis. Awal perkuliahan, kami masih sering berkomunikasi, bertukar cerita tentang pengalaman kuliah. Di sini untungnya tidak ada ospek, sementara Bunga Rina mengirimkan fotonya sedang bergaya dengan atribut aneh di sana. Dia kuliah di jurusan pertanian dan aku mengambil jurusan mesin. Tak pernah aku pulang ke Indonesia. Rina selalu meminta coklat kiriman dari Eropa walaupun aku tak pernah menjanjikannya. Hingga permintaan itu terlupakan begitu saja seiring berjalannya waktu. Lagi pula semester 1 belum selesai, Bunga Rina sudah mendapatkan kekasih baru. Di Bandung dia tinggal di apartemen, sementara aku di sebuah asrama mahasiswa di Berlin. Di apartemen itu, katanya dia sedang duduk-duduk bersama beberapa teman mengerjakan tugas. Di lobi yang ramai, seorang mahasiswa ternyata sudah lama mengintainya. Dia senior Bunga Rina dari fakultas lain. 2 bulan kemudian mereka berpacaran. Bisa aku bilang ternyata rasa cemburuku muncul juga. Jarak yang begitu jauh ini memupuk benih curiga. Dulu aku kira akan biasa saja, tetapi ternyata tidak. Sejak jarang mengobrol dengan Rina, aku coba hubungi Kirana. Dia tak bisa ditelepon malam-malam karena harus mengurus bayinya. Reza, mereka baru saja bercerai. Reza dikirim ke Yogyakarta oleh keluarganya dan kuliah di sana. Kirana, oh Kirana, hancur hidupmu. Siapa suruh kau pasang 2 waktu itu? Sekarang anakmu jadi tak punya bapak. Namun aku kasihan juga. Masa depannya hancur karena nafsu sesaat, karena ketidakpahaman. Kalau dulu Kirana kebingungan dengan pelajaran di kelas, dia bisa menyontek kepadaku. Sekarang, tenggelam dalam pelajaran hidup, kemana dia hendak menyontek? Setelah lama lupa, akhirnya aku kembali teringat. Sore itu aku diajak teman-teman ke toko coklat Rausch Chocolate Denhaus di Charlottenburg, Berlin. Padahal sudah 4 tahun aku dan Bunga Rina tidak berkontak. Gara-gara sepotong coklat mahal tapi enak ini, aku membuka internet dan menelusuri kehidupan Bunga Rina di media sosial. Dia tampaknya bahagia. Dulu waktu masih awal-awal di Jerman, aku sering mengintai media sosialnya. Kini setelah 11 tahun aku pulang. Dia selalu meminta coklat, namun tak pernah aku kirimkan.
Dunia baru di sana sudah menenggelamkanku. Bunga Rinai dan janji-janjiku hanya bagian masa remaja yang indah untuk dikenang dan tak harus disesali. Tiba-tiba mobil yang hendak mengantarkanku ke rumah orang tuaku ini melewati sebuah jalan besar. Aku sangat familiar dengan jalan ini. Pak, maaf, kita belok ke sini sebentar. Di sanalah sekolahku berdiri. Hari sudah mulai gelap. Aku turun sebentar. Bentuk sekolah ini sudah jauh berbeda. Bangunannya sudah bagus sekali. Berbeda benar, tetapi perasaanku tiba-tiba menjadi seperti dulu lagi. Cemburu yang sama ketika melihat Bunga Rinai dibonceng mesra oleh pacarnya yang adik kelas itu. Berdesir yang sama saat akhirnya Bunga Rinai menjadi kekasihku. Juga saat pertama kali berboncengan dengannya, aku rindu juga ternyata. Di dalam mobil aku periksa lagi media sosial. Sudah 7 tahun rasanya tak tahu kabar Bunga Rinai. Namun tidak ada. Semua akun media sosial miliknya sudah tidak ada. Dihapuskah? Berganti nama? Dibajak? Hari pertamaku di tanah air diselubungi kekecewaan. Peluk erat kedua orang tuaku yang sangat jelas bertambah tua dibanding 11 tahun lalu sempat membuatku lupa tentang Bunga Rinai. Mungkin karena melihatku terlalu letih akibat penerbangan jauh, kami tak terlalu lama bercengkrama. Masuk ke kamarku, aku merasa kembali menjadi remaja. Ibu ternyata merawat petak kecil ini dengan cinta. Semua tertata sama, kecuali di ujung sana. Ada sedikit tumpukan yang sepertinya adalah pakaian hendak disetrika. Aku merebahkan badan. Akhirnya penat baru terasa. Tulangku tak berasa. Mata sudah berat. Saat berdiri kembali untuk mematikan lampu, mataku tercuri oleh sesuatu. Itu kilauan souvenir patung Merlion. Benar kan? Aku tak ditakdirkan untuk secepat itu melupakan Bunga Rinai. Aku putar sebentar souvenir itu. Ternyata bunyinya masih sama. Hebat juga baterainya tidak habis-habis. Besok sajalah aku cari Bunga Rinai. Besoknya aku berjanji bertemu dengan Rangga, saingan sekaligus teman sebangkuku. Kadang aku yang juara 1, kadang dia. Tak mungkin kan aku bertanya kepada Reza apalagi Kirana. Kalau Amel dan Mia, aku juga sudah tak berhubungan lagi dengan 2 sahabat Bunga Rinai itu. Rangga sudah seperti bapak-bapak. Dia juga sudah menikah. Datang sambil menggendong anak gadisnya yang sebentar lagi masuk sekolah. Untung dia tak mirip Rangga di film. Ternyata keenceran otak Rangga sama sepertiku. Tak bisa memecahkan misteri keberadaan Bunga Rinai. Kami lebih banyak mengobrol tentang kehidupan. 10 menit pertama, anaknya menangis minta pulang. Untung istrinya juga sedang berada di mall ini. Rangga meminta istrinya datang dan memperkenalkannya kepadaku. Anaknya langsung diam. Hebat juga kawanku ini. Sudah pintar, dapat istri cantik dan salihah pula. Ternyata barusan istrinya bukan berbelanja, melainkan sedang sholat di musola mall besar ini. Jauh kami mengobrol, akhirnya sampai lagi kepada Bunga Rinai. Entah siapa yang pertama kali menyebutkan, bagaimana kalau bertanya kepada pacarnya saat kuliah? Atau kepada mantannya yang adik kelas itu? Keduanya segera aku cari tahu. Dapat, aku hubungi. Mereka memberikan kabar dengan cara berbeda. Namun, isi beritanya sama. Kenapa aku bisa tidak tahu? Sudah 7,5 tahun dan aku tidak tahu. Tidak ada yang menjawab. Aku tenggelam dalam kebingungan. Ariel, pacar Bunga Rinai semasa kuliah di Bandung, tiba-tiba saja sudah berdiri di depanku. Dia menyerahkan souvenir patung Merlion bernyanyi itu, sambil berkata, pada saat-saat terakhirnya, Rinai selalu memutar ini, tanpa henti. Langit mulai bercendawan. Bunga Rinai ternyata selama ini tidak pernah pergi liburan. 4 hari ketika dia tidak masuk sekolah secara rutin itu, ternyata tidak dihabiskannya untuk berlibur bersama keluarga, melainkan untuk transfusi darah. Talasemia, penyakit darah yang sangat langka. Tidak ada obatnya, hanya harus donor darah dari anggota keluarga. Dan itu hanya orang tertentu saja yang bisa.
Kata Ariel waktu itu biasa saja. Kami pulang naik gunung. Ariel memperlihatkan foto Bunga Rina yang tubuhnya lebih berisi daripada dulu ketika SMA. Wajahnya tampak lebih dewasa. Rambutnya panjang kali ini. Dia merangkul ransel besar dan rambutnya diikat semacam anyaman daun. Mulutnya dimonyong-monyongkan sedikit. Di belakangnya tertancap kuat gunung Merapi. Setelah turun, kami istirahat sehari. Lanjut kuliah lagi. Nah, saat itu masa-masa akhir perkuliahan Bunga Rinai. Aku sudah lulus. Lanjut Ariel memelankan suaranya. Dia tidak meninggal karena keletihan. Minggu depannya dia harus jadwal ke dokter, transfusi lagi. Tapi Rinai tidak mau. Dia pernah punya ide membuat sebuah startup di bidang pertanian. Setelah turun gunung, besoknya dia langsung mengurus rencana itu. 2 hari dia tidak pulang ke Jakarta, ke rumah orang tuanya. Aku ada rapat di kampus, di Bandung. Dia marah-marah ditelepon orang tuanya untuk segera transfusi darah. Sebenarnya boleh saja kalau transfusinya agak terlambat 2-3 hari. Tapi Bunga Rinai tak juga pergi setelah seminggu. Orang tuanya datang pada hari keempat, tapi dia juga tidak di kos. Ditunggu sampai malam, masih tidak pulang. Dicari ke kampus, tidak ada. Setelah seminggu, dia pingsan. Kawan-kawan startupnya itu tidak ada yang tahu penyakitnya. Ternyata Bunga Rinai menumpang tidur di kos yang lebih dekat kampus. Ponselnya sering lupa diisi atau memang sengaja dimatikan. Wajah Ariel tampak sangat kusut saat menceritakan ini. Wajar saja, dia adalah pacar Bunga Rinai. Kekasih yang lebih lama menemaninya daripada aku. Aku mau marah, tapi sudah tak tahu caranya. Rinai dibawa ke rumah sakit terdekat dan di sanalah dia mengembuskan napas terakhir. Sempat mendapat perawatan intensif sekitar 20 jam. Dia pergi tepat setelah ayah dan ibunya datang. Mereka hanya bicara sedikit. Dan itu, Ariel menunjuk patung Merlion bernyanyi milik Rinai. Dia genggam erat. Dia genggam terus. Tak henti selama 20 jam itu. Langit mulai gelap. Rinai datang bersamanya. Rinai adalah gerimis yang mungkin hanya hadir sebentar sebelum hujan deras. Namun, Rinai adalah satu hal yang penting, amat penting dan selalu ada. Tanpanya takkan ada hujan. Begitu juga selepas hujan dan pelangi, selalu ada Rinai. Di dalam hati, aku selalu merindukan derai tipis suara Rinai. Ya, itulah cerpen berjudul Bunga Rinai. Salah satu cerpen dari buku saya yang berjudul Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Merupakan sebuah buku kumpulan cerpen, terdiri dari sekitar 30-an cerpen. Jika kamu menyukai cerita tersebut dan ingin mendengar cerita-cerita lainnya, subscribe channel ini ya. Ikuti juga aku di sosial media @js_khairen.